kita seperti yang gue janjiin di segmen sebelumnya, kita akan ngomongin soal fenomena atau yang rame juga. Walaupun sebenarnya gue telat untuk ngomongin ini karena memang asik. Kalau yang minggu lalu kita ngomongin soal film, bukan film, series bid'ah, yang dimana ada ormas asal Indonesia yang mengecam atau yang yang mengecam series buatan Malaysia tersebut. Series Malaysia diprotes sama ormas Indonesia, kan aneh ya. Itu minggu lalu. Kalau yang sekarang ini kita akan ngomongin soal kontroversi seorang pengguna sosial media yang membuat kritik untuk film animasi Jumbo. BTW sebelum kesana, gue mau ngasih apresiasi teman-teman untuk film Jumbo, film animasi Jumbo, karena sampai hari ini sampai detik ini sudah mencapai angka 5 juta penonton, luar biasa. Mari kita sama-sama terus dukung film animasi lokal Indonesia, karena ini adalah salah satu upaya juga untuk membuat industri animasi Indonesia semakin pesat, semakin lebih baik. Kita jadi semakin bangga, kita bisa semakin semakin pede begitu, dan kita bisa membuktikan kepada dunia kalau industri animasi di Indonesia juga bisa seperti itu, bisa sesukses itu. Ya. Kita akan ngomongin terkait bukan film Jumbonya. Kita mau ngomongin soal kritikan dari si netizen ini terkait film Jumbo, dan juga ini kenapa bisa jadi ramai dan apa tanggapan gua. Kita akan bahas ini di segmen Hanafi Says. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau tanya ke teman-teman, ada yang belum pernah nonton film Jumbo? Sepertinya kayaknya hampir kebanyakan yang nonton gue ataupun teman-teman yang mendapati konten gue kali ini, ya mendapati konten gue yang ini, pasti udah pernah nonton film Jumbo. BTW film ini film animasi dalam pengerjaan 5 tahun ya, sejak tahun 2020 dan baru tayang 2025, diselesaikan tahun 2025, dan tayang premier perdana sejak sebenarnya tayang di bioskop ini sejak awal Lebaran kemarin. Tapi teman-teman, film ini sebenarnya udah tayang dari dari saat JAF ya. Teman-teman yang nggak tahu, JAF itu Jogja Netpack Asian Film Festival, dan Jumbo tayang pertama kalinya di event JAF 2024 yang lalu. Gue nggak sempet nonton karena memang pada saat itu kurang terlalu tertarik ini Jumbo, walaupun sebenarnya tertarik, cuman mungkin belum ada rasa pengen nontonnya gitu. Tapi gue baru bisa nonton di hari keempat Lebaran kemarin. Dan jujur, kalau lo tanya ke gue gimana tentang film animasi ini, buat gue ini adalah karya animasi paling oke untuk sekelas film ya, untuk dalam produk film ya. Karena kalau kita ngomongin animasi di Indonesia masih sebatas kayak series ya, semacam Adit Sopo Jarwo, kemudian Kiko, terus Nusa ya, animasi yang masih dalam bentuk series. Tapi untuk yang dalam bentuk film animasi ini, menurut gue Jumbo ada yang terbaik di antara film animasi yang ada di Indonesia. Bahkan kompetitornya yang masih satu produksi atau satu PH, yaitu Nusa, menurut gue ini masih lebih mending, jujur aja. Nah teman-teman, saking ramainya, bahkan sampai sekarang, sampai detik ini 5 juta penonton. Kembali lagi gue kasih apresiasi luar biasa. Thank you banget Bang Rian Adiadi dengan karya luar biasanya. 5 juta penonton sudah bisa tembus begitu. Saking ramainya teman-teman, ada banyak banget yang memberikan komentar, memberikan kritiknya, memberikan pendapatnya. Tak terkecuali yang lagi ramai diperbincangkan, ada seorang pengguna sosial media yang memang kayaknya dia memberikan kritikan yang lumayan wow. Gue nggak bisa bilang apakah kritiknya bagus atau gimana, tapi menurut gue wow aja gitu. Karena memang yang kita harapkan kan kalau orang ngasih tanggapan terkait film kan, entah teknis gambarnya yang bagus, atau mungkin filmnya yang secara kualitas gambarnya oke, penataan musiknya yang oke atau gimana gitu, atau kayak ini film untuk semua, katanya untuk semua umur, tapi kok ceritanya terlalu kompleks dan yang lain-lainnya kan begitu. Nah,
ada satu konten kreator, bukan satu, gue bisa sebut konten kreator gak sih dia? Dia membawa kritikan film ini ke arah akidah agama. Yang gue bingung adalah karena film ini sebenarnya universal, teman-teman. Semua agama, semua kepercayaan jadi film ini tidak memandang lo mau religinya apa, lo mau kepercayaannya apa, lo yakin Tuhan lo siapa, cara ibadah lo gimana, gak ada kepikiran seperti itu, gak ada yang tidak ada klasifikasi seperti itu. Jadi film ini sebenarnya murni universal, semua orang boleh nonton. Lo mau yang anak yang masih kecil ataupun lo yang udah kakek-kakek, nenek-nenek, cocok buat nonton film ini. Cuman sayangnya orang ini membawa ini ke ranah agama. Walaupun sebenarnya ya kita lihat bareng-bareng aja ya. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Betulnya gue mau nge-screen share tampilan Twitter gue atau akun X gue. Cuman gue nemu dengan keyword Jumbo melewati batas akidah gak nemu nih. Gue nemunya adalah banyak banget. Gue nemunya malah lebih banyak netizen yang mengomentari terkait hal tersebut. Tapi gue coba cari tahu dulu ya. Gue coba cari dulu. Gue tuh nemu sebenarnya di TikTok, tapi gue lupa buat ini sih. Gue lupa buat screenshot. Jadi gue coba cari dari berbagai macam sosial media. Gue cari di X dan juga gue nyari di Threads. Karena kebetulan gue juga main Threads ya, teman-teman. Ini dia. Gue nemu. Oke, gue nggak bisa share di sini sih, tapi gue coba bacain ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau tahu ini dari mana, bisa kalian baca di mana. Gue akan kasih linknya buat teman. Ini khusus buat teman-teman yang nontonnya di siaran ulang aja. Karena gue nggak bisa ngasih linknya di kolom komentar live chat di TikTok ya. Ditungguin aja, oke? Jadi tulisannya, jadi si mbaknya namanya adalah Afifah Putri Riziana. Gue sebut aja namanya karena memang udah tersebar di publik. Gue gak akan sensor atau apapun begitu. Gue bacain, teman-teman. Ini judul postingannya aja sudah sangat wah banget. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah. Fotonya dia sama anaknya, sama lakinya nonton film Jumbo. Jadi pada belakangnya itu poster Jumbo now showing. Kita lihat bareng-bareng ya. Dia kayaknya konten kreator, memang dia konten kreator yang bikin postingan-postingan gitu. Tapi kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Gue bacain lebih tepatnya kalau kita baca bareng-bareng, karena gue gak nampilin ini di share screen ya. Jadi kita baca bareng-bareng, teman-teman. Ini kamera gue lelet banget ya. Cek. Bentar. Kamera gue lelet. Harus gue ganti ini kah? Harus gue ganti ke ini, ke Iriun. Kayaknya nggak perlu ya. Ini perlu gue ganti ke Irion, cuy. Yakin. Bentar. Coba gue setting dulu ya. Ini masalahnya kalau misalkan lelet-lelet kayak gini, nggak akan nyaman buat ditonton, sumpah. Above normal mungkin. Apply. Oke. Cek. Apakah kamera gue lama normal atau masih lelet aja? Gue nggak tahu ini Chrome gue yang berat atau gimana gitu. Udah gini ya. Oke. Gue bacain buat lu ya, teman-teman. Silakan yang mau baca sendiri cek aja linknya di description box kalau teman-teman nonton di siaran ulang. Oke. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah. Film Jumbo itu menghibur, hangat dan menyentuh. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti dan merenung lebih dalam. Setelah nonton pertama, ada satu hal yang mengganjal. Akhirnya aku rewatch film Jumbo. Mbaknya sampai nge-rewatch loh. Ini ingin memastikan tokoh Mary ini sekedar tokoh hayalan atau imajinasi anak-anak. Nah, ternyata tidak. Mary memang digambarkan sebagai arwah anak kecil yang sudah meninggal. Oke. Kita lanjut dulu ya, kita bacain sampai tuntas dulu. Sebagai orang tua, aku paham betapa pentingnya imajinasi dalam tumbuh kembang anak. Tapi bukan berarti semua bentuk imajinasi bisa kita telan mentah-mentah. Apalagi jika sudah menyentuh ranah akidah. Nah ini, menurutku imajinasi itu penting tapi perlu arah. Kalau ada yang bilang, kok baper banget sih nonton film? Saya juga awalnya nonton dengan buat hiburan kok. Tapi sebagai ibu, kadang ada momen reflektif yang muncul dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan baper. Lebih ke tanggung jawab dalam mendampingi anak-anak tumbuh
berkembang. Karena apa yang mereka tonton bisa sangat mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Nah, lanjut lagi. Tokoh Mary itu tokoh yang lucu, lembut, dan dekat dengan tokoh utama Don. Namun secara narasi ia jelas disebut sebagai hantu. Dalam tanda kutip hantu, roh anak yang gentayangan. Pertanyaannya, bagaimana posisi konsep ini dalam Islam? Dia cuma ngasih gini ya. Jadi dia kayak ini konsep kayak gini itu kalau dalam Islam seperti apa sih gitu. Nah, dalam Islam orang meninggal tidak kembali ke dunia. Yes, kita memahami itu ya. Ketika seorang wafat, ia masuk ke dalam alam barzah. Ia tidak bergentayangan, apalagi muncul kembali dalam bentuk roh. Konsep hantu baik tidak dikenal dalam akidah Islam. Ya, karena memang tidak ada hantu. Kalau di Islam memang tidak ada hantu. Kita di Islam tuh mengenal ada yang namanya jin, ada yang namanya syaiton. Jin sama syaiton. Jin ini bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau syaiton, nah ini syaiton itu yang mengganggu kita. Dia mau membawa kita ke menjalankan larangan Tuhan, begitu kan. Kalau jin itu tuh ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa gue bilang ngomong jin itu ada yang baik, ada yang buruk? Gue pernah bikin gue sama teman-teman gue untuk tugas film ya, pernah bikin remake film Makmum. BTW untuk bikin remake ini kita tuh perlu tahu. Jadi kalau misalkan kita bikin film itu perlu mengetahui banyak hal. Termasuk kalau misalkan ini berkaitan dengan ilmu agama. Makanya kita konsultasi sama ustadz, kita konsultasi sama tokoh agama agar setidaknya kita punya perspektif yang benar gitu terkait dengan kita punya perspektif yang benar terkait dengan apa yang mau kita tayangkan gitu. Terutama pengetahuan kita terhadap makhluk-makhluk astral seperti jin maupun syaiton yang diyakini dalam agama kita. Nah, makanya gue berani bilang kalau jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sebenarnya punya sikapnya baik, ada juga yang sifatnya buruk atau tercela. Nah, kita meyakininya itu. Begitu ya. Konsep hantu baik tidak dikenal dalam akidah Islam, tapi adanya jin baik, oke. Hantu memang tidak ada istilahnya di Islam ya. Kita nggak perlu mempercayai hantu tuh nggak ada gitu kan. Intinya kan gitu. Ada lagi, kita lanjut ya. Tadi di mana sih? Dia ngepostingnya cuma 3 anjing. Coba gue cari lagi. Ini masalahnya ya di posting cuma 3. Masalahnya masih ada lagi. Ada lagi di bagian ini. Jika sudah terlanjur nonton atau tetap ingin nonton, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membatalkan yang sudah ditonton, atau memang sangat ingin menontonnya karena filmnya bagus dan banyak pesan moral lainnya yang bisa dipetik. Kita bisa mendampingi anak dan meluruskan. Contohnya, nah ini hanya cerita khayalan. Dalam Islam, orang yang meninggal tidak kembali ke dunia. Kita tidak percaya dengan hantu, ya sayang. Oke, ini masalahnya nggak komplit teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita udah tahu lah garis besarnya seperti apa. Jadi mbaknya sebenarnya mau ngasih informasi atau ngasih edukasi lah buat teman-teman yang jadi orang tua Gen Z seperti gua yang anaknya udah punya anak kembar lagi. Gimana cara kita mendidik anak-anak kita? Terutama kalau misalkan kita juga nonton Jumbo ya, kita nontonin Jumbo, kita mendidik anak kita seperti apa? Dalam pikiran kita mungkin ada anak-anak yang akan mungkin dalam pemikiran Mbak Afifah ini ada yang berpikir kalau anak-anak kita punya imajinasi yang liar. Setelah nonton ada yang punya kesimpulan, wah kita bisa ya interaksi sama hantu. Oh kita bisa ya membantu hantu untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan orang tuanya atau apapun begitu. Dan lain-lainnya ya. Sebenarnya dia ngasih pemahaman aja ke kita terkait Islam bahwa hantu tuh gak ada terminologi hantu dalam Islam. Intinya kita nggak perlu percaya. Kita tuh mempercayai sebenarnya ini nggak ada di kata-katanya dia. Tapi gue nambahin dikit ya. Kita percaya bahwa gak ada istilah hantu. Kita cuma mempercaya ada 2, yaitu jin sama syaiton. Nah itu aja kan. Kita mempercayainya 2. Hantu tuh nggak ada dalam terminologi. Itu aja intinya seperti itu. Membentur akidah karena karena ini kan bentuknya ikan hayalan ya, tokoh hayalan. Ya karena namanya tokoh hayalan ya kita tidak perlu mempercayai bahwa itu beneran gitu. Itu beneran ada gitu. Hantu seperti Mary ini beneran ada dan kita bisa interaksi. Memang seperti itu sebenarnya tujuannya. Nah,
Benar. Nah, ada kata-kata ini. Imajinasi itu penting tapi perlu arah. Begini kalau gue. Menurut gue imajinasi itu adalah suatu hal yang berharga sebenarnya untuk seorang anak. Anak dalam ini ya, ini dari gue yang nggak punya anak sama sekali, nggak punya anak, nggak menikah, tapi gue punya ponakan teman-teman. Gue punya ponakan 2. Yang satu umurnya sekarang dia lahir 2017, sekarang 2025, berarti udah hampir 8 tahun. Dia 7 tahun ya, sekarang 7 tahun dia. Gue punya 2 ponakan, yang satu usianya 7 tahun, yang satunya lagi usianya ini mau 4 tahun. Nah, imajinasinya luar biasa ketika dia, karena gini, yang gede usia 7 tahun dia tuh tontonannya Upin dan Ipin sama kartun-kartun lain seperti Tom and Jerry. Betul, mungkin lo tanya, kok Tom and Jerry lo tontonin ke anak-anak zaman sekarang, kan mengajarkan kekerasan. Tolol. Ada teknologi yang namanya RBO, ABO, BO. Bukan body only ya. Bimbingan orang tua. Anak lu nontonin kartun, nontonin animasi atau nontonin tayangan apapun di TV maupun di digital, ada yang namanya bimbingan orang tua. Orang tua mendampingi anaknya, ngasih tahu terkait tontonan yang mereka tonton. Kalau misalkan anak-anak itu, kan misal ponakan gua kemarin nontonin Tom and Jerry, kan ada adegan kekerasannya, entah Tom yang dipukul pakai palu sama Jerry, dipukul pakai palu martil atau palu yang kayu gitu, ada yang kejar-kejaran sama anjing dan yang lain-lainnya. Mereka nonton didampingi sama orang yang lebih dewasa, dikasih tahu terkait dengan ini kejadian kayak gini itu gak beneran loh. Ini hewan, ini dalam kartun ini yang ngelakuin hewan. Kita sebagai manusia kita jangan sampai ngelakuin kayak gitu ya. Itu pastinya bahaya. Kalau kamu mukul teman kamu atau kamu mukul orang lain itu bahaya. Orang bisa sakit. Kamu gak salah apa-apa, kamu hajar, kamu bisa diajar balik dan yang lain-lainnya. Jadi pengetahuan diajarnya seperti itu. That's why ketika ditontonin kartun, sebenarnya ya kalau misalkan bimbingan orang tua sangat kuat, sebenarnya anak kalau mau dikasih kartun apapun, gak apapun juga ya, kartun yang selama itu memang rating atau kategorinya itu adalah anak maupun semua umur, ada bimbingan orang tuanya, ya orang tua terus ini tetap membimbing anak-anaknya terkait tontonannya gitu. Sorry gue gak jemput kartun apapun ya, karena gak semua kartun cocok untuk anak ya. Ya kali anak-anak ditontonin Family Guy, ya kali anak-anak ditontonin Happy Tree Friends. Yang ada anak-anak jadi psikopat itu. Jadi gak semua kartun ya, hanya kartun-kartun atau tayangan-tayangan yang memang masuk kategori semua umur dan juga kategori anak. Yang pasti ada bimbingan orang tuanya. Kalau nggak ada bimbingan orang tuanya, tetap dibimbing juga ya gitu. Nah, Mbak Afifah Putri Riziana sebenarnya sebagai seorang ibu, yes, yang dilakukannya sebenarnya bagus. Gue nggak tahu ya, ini memang kayaknya Mbak Afifah Putri Riziana ini memang pengen mendidik anaknya memang lebih agamis, pengetahuan tentang agamanya lebih kenceng begitu. Sama bapaknya, mungkin suaminya pun juga pengen ngajarin anaknya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kenceng. Yes, gue sangat mengapresiasi itu. Nah, kemudian ini ramainya karena ini karena terkait kata-kata membentur atau melewati atau menyentuh batas akidah. Imajinasi dalam film Jumbo melewati atau menyentuh batas akidah. Ini ramai kata-kata ini dan jadi kontroversi. Kontroversinya seperti apa? Ada satu yang menarik, karena katanya, gue nggak melihat ininya ada ininya atau enggak, tapi katanya setelah ini ramai, setelah postingannya Mbak Afifah ini ramai, ternyata dilanjutkan dengan, karena ini setelah ramai ya, Mbak Afifah di postingan selanjutnya adalah mempromosikan e-book buatannya dia, bukan buatan dia sih. Berjualan e-book
setelah mendiskreditkan. Jadi ini gini, seorang IRT, ibu rumah tangga yang namanya Mbak Afifa ini membawa isu agama dalam film Jumbo dan berjualan e-book setelah mendiskreditkan film dan dibanjiri komentar netizen. Nah, yang jadi komentar netizen yang ramai itu adalah gara-gara mbaknya setelah postingan itu ramai, setelah postingan ketika imajinasi menyentuh batas akidah itu ramai, beliaunya jualan e-book. Jadi beliau jualan e-book ketika postingan itu ramai. Coba kita pikir-pikir bareng-bareng teman. Coba kita pikir-pikir lagi teman-teman. Ketika lo bikin postingan, ya sebenarnya bagus. Tapi ujung-ujungnya adalah ketika ramai mempromosikan produk e-book atau mempromosikan produk tertentu agar orang-orang yang ramai itu bisa ngelihat produk-produk yang dia jual. Itu oke sebenarnya, tapi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya dari postingan yang menyentuh batas akidah itu udah ramai banyak banget sentimen negatif dari netizen. Ketika ramai dengan sentimen negatif dan lu memaksa untuk mempromosikan produk lu, ya jadi makin sentimen negatifnya jadi semakin besar. Karena harusnya kalau lu pintar sebagai seorang content creator atau menjadi seorang penulis atau menjadi seorang pemain sosial media, pengguna sosial media, akan lebih baik kalau lo mempromosikan barang lo ketika kondisinya ramai dan responnya positif. Kalau responnya negatif, jangan ngarep barang lo laku. Kalau misalkan sentimennya aja negatif dari netizen. Nah ini makanya setelah mempromosikan e-book, ini jadi ramai dan ini kayak ini lo ngebawa-bawa agama dan lo menjual produk e-book dengan menjatuhkan karya orang lain. Gua akan sebut ini bodoh. Mohon maaf ya Mbak, saya mau nyebut Mbak bodoh. Tidak peduli saya. Anda mau perempuan nih ya, Anda mau perempuan atau laki-laki, kalau Anda bodoh ya bodoh. Itu aja. Mbak komentarnya bagus, ya bagus. Tapi sikap sikap Anda di sosial media setelah itu ramai dengan kritikan, ya dalam tanda kutip sebenarnya bukan kritikan, kemudian dengan keramaian tersebut atau engagement yang tinggi kemudian banyak menggunakan engagement yang tinggi tersebut untuk mempromosikan produk, itu sangat-sangat bodoh menurut gue. Itu menghancurkan karya orang lain untuk kepentingan diri Mbak sendiri. Itu loh. Ini ramai banget dan banyak yang mengkomentari membatasi batas akidah. Ada yang komentar bahwa kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan disebutnya anak bakal percaya bisa ngobrol sama setan dan yang lain-lainnya, mohon maaf, di generasi kami tuh nontonnya Casper, Ghostbuster, Scooby-Doo. Gak ada kita kepikiran untuk percaya pada hantu, ya kan? Begini deh. Ini bahkan ya, ini contoh nyata ponakan gua aja. Ponakan gua tuh nonton Casper yang versi Indonesia, masih versi Indonesia. Kan dia hantu. Casper itu hantu yang pengen berhubungan baik sama makhluk lain. Karena kan selama ini kan hantu diibaratkannya kan makhluk yang menakutkan, makhluk yang mengganggu gitu. Nah, Casper ini sebenarnya dia juga hantu, tapi dia pengen berkelakuan baik, pengen bersikap baik, pengen berteman baik dengan sesama dengan makhluk yang lain, yaitu manusia. Sebenarnya itu sebenarnya pesannya bagus loh. Sebenarnya intinya kan kalau di Casper, ketika orang-orang menganggap lo adalah bagian dari perkumpulan atau makhluk-makhluk yang dinilainya mengganggu, menakutkan dan lain-lainnya, sebenarnya ada segelintir yang memang pengen punya rasa pengen berteman, pengen damai gitu, pengen damai, bisa interaksi sama manusia begitu, sesama makhluk gitu. Jadi intinya kan sebenarnya kita tidak perlu mengeneralisir sebuah perkumpulan atau kelompok tertentu begitu.
Hanya karena kelompok ini dianggap menakutkan, maka semua yang ada di kelompok tersebut menakutkan. Padahal sebenarnya ada beberapa orang dari kelompok tersebut yang berbeda, yang harusnya kita rangkul ini, bukan malah ikut-ikut dijauhi gitu. Kan sebenarnya pesannya seperti itu, ya kan? Dan kembali lagi, kalau misalkan dalam Islam hantu itu nggak ada, iya. Makanya kita anggap itu sebuah hayalan aja. Nggak perlu kita yakini. Kita meyakininya jin sama syaiton. Kita meyakini bahwa jin dan syaitan itu ada, hantu nggak ada, udah gitu aja. Kan sebenarnya seperti itu. Nah masalahnya karena membawa unsur agama di film ini atau di film animasi ini, makanya jadi ramai. Nah, kalau teman-teman penasaran, kalian bisa cek, coba kalian cek aja di akun X, di sosial media X dengan kata kunci Jumbo melewati batas akidah. Dulu gue kasih lihat ke lu. Oke, di sini gue kasih lihat ke lu teman-teman, kasih ke kalian bisa lihat di sini. Ada dari yang gue dengan kata kunci ini, mulai yang pertama tuh dari gerakan peace ini gue nggak pernah ngikutin, tapi ngelihat konten-kontennya sih memang agak vokal gitu, lumayan vokal gitu kalau ngomongin soal sesuatu yang ujung-ujungnya dibawa ke ranah agama gitu, yang harusnya nggak usah dibawa ke situ gitu. Baru juga sukses tembus 3,5 juta pada saat itu ya, di 15 April. Film Jumbo langsung dituduh musyrik gara-gara ada arwah orang tua. Ini film animasi fantasi, bukan kitab tafsir. Masa tiap tontonan harus uji akidah dulu, santai dikit yuk gitu. Ada banyak banget di sini teman-teman. Ada lagi. Coba lihat pendapat ibu itu ketika lihat dua film ini lebih melewati batas akidah, mana mending dibanding film Jumbo ya. Pocong versus kuntilanak. Nah ini. Terus ada pocong mandi ya, pocong gundul, apalagi tuh yang baru-baru tuh pocong gundul kalau nggak salah ya, kisah tanah Jawa tuh. Ada lagi yang komentar Jumbo menyentuh batas akidah, kocak banget. Kata orang-orang yang komentar di sana, ujung-ujungnya dia jualan ebook tentang itu, tapi udah dihapus dan postingan threadnya. Nah ini salah satunya, dia bikin postingan di threads teman-teman. Kebaikan nih ada tulisannya nih, kebaikan kadang datang dalam bentuk yang tidak disukai banyak orang. Tapi hari ini saya belajar bahwa menjaga kebermanfaatan lebih penting daripada membela diri. Maka saya hapus bagian yang menimbulkan perdebatan. Semoga jadi pengingat bersama, bukan pemecah rasa. Dikomentari sama netizen, gak ada minta maaf sama sekali. Moga berkah dah jualan lu. Bentuk tanggung jawab moralnya mana? Kalau cuma dihapus, itu sama aja kayak Kemenhan ya. Ini dari masa pilpres ya. Kemenhan secara tidak sengaja bikin postingan dengan tagar atau dengan hashtag Prabowo Gibran 02. Kemudian setelah itu ramai, kemudian langsung dihapus. Pertanggung jawabannya mana? Gak ada minta maafnya sama sekali. Mbak katanya belajar agama, minta maafnya mana? Kita bukan berarti kita mau minta kita pengen mbaknya minta maaf atau seperti apa, wajib gitu. Enggak, maksud gue kan minta maaf itu kan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral kan. Kalau udah bikin keributan, permintaan maaf gitu. Nih ya, kasus-kasus di luar sana yang pakai sosial media, kalau misalkan ada perdebatan dan yang lain-lainnya, sebelum dihapus, mereka biasanya memberikan permintaan maaf karena sudah membuat perdebatan. Ini nggak ada tanggung jawab lo mana, Pah? Tanggung jawab lo mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang komen lagi guys. Kebaikan sebelah mana mbak? Kebaikan untuk mbak sendiri, supaya dagangan laku. Bentar lagi. Kebaikan sebelah mana mbak? Kebaikan untuk mbak sendiri supaya dagangan laku lalu kaya raya. Manfaatin karya orang lain untuk dikritik dengan konten dagang yang pada bagian akhir. Lalu pada selancar ke akunnya mbak, alhamdulillah dihapus sebelum makin ramai. Tapi tulisan ini harusnya permintaan maaf, bukan pembelaan diri. Walaupun mbaknya bilang ini bukan pembelaan diri, tapi sepenuhnya kata-kata
menjaga kebermanfaatan lebih penting daripada membela diri. Ini agak aneh sih. Maksud gue, membela diri sama menjaga kebermanfaatan itu dua kata yang tidak bertolak belakang. Gak ada hubungan. Gak ada tidak bertolak belakang gitu loh. Maksud gue, daripada saya ikut maksud gue lebih baik kalau dari bukan menjaga kebermanfaatan sih harusnya kata-katanya. Gimana ya kata-katanya? Karena kalau membela diri itu kan lawan baliknya itu kan menyalah-nyalakan bukan ya, membela diri sama menyalahkan diri sendiri gitu. Cuman masalahnya ini menjaga kebermanfaatan ini nggak make sense sebenarnya. Nah, terus maka saya hapus bagian yang menimbulkan perdebatan. Masalahnya menghapus bagian yang menimbulkan perdebatan sama aja membela diri. Menghapus doxly, menghapus barang bukti. Ini udah ramai, barang buktinya dihapus, kemudian damai deh. Logikanya kok begitu? Mana dah? Ini ramai teman-teman. Saking ramainya ini. Nah gini, kalau ngomongin ini hayalan dan membentur batas akidah dan yang lain-lainnya, mohon maaf, ini kita coba melihat ya fenomena yang selanjutnya setelah ini ramai. Mas Rian memberikan membuat postingan gitu. Ada postingannya Mas Rian yang dia kan umroh ya, dia umroh. Dia memperlihatkan doanya Mas Rian di depan Ka'bah. Itu doanya seperti apa? Salah satunya adalah film Jumbo bisa tembus 4 juta. Tembus di atas 3 juta penonton. Nah, terbukti sekarang bisa 4 juta. Kalau kita pikir dengan akal sehat, gak mungkin. Kita berdoa belum tentu bisa dikabulkan, tapi nyatanya di depan Ka'bah bisa terkabulkan. Karena itu kan sebuah keajaiban yang luar biasa. Kan gak bisa dipikir dengan akal sehat ya. Apakah ini hayalan dan apakah ini beneran? Tapi ini nikmat dan nyata. Ini bisa disebut apakah melewati batas akidah atau gimana, gue nggak tahu juga. Ini mbak-mbaknya ini paham nggak sih sebenarnya bikin postingan melewati batas akidah itu sebenarnya. Terus ada lagi, sebenarnya masalah Jumbo itu bukan di hantu atau arwahnya, tapi karena hantu atau arwah itu baik. Masalahnya di sini kita di agama memang tidak dikenal istilah hantu. Nah, tapi kita nggak bisa tapi kita masih denial kalau hantu itu ada yang baik. Selalu kita penggambarannya hantu itu selalu buruk, mengganggu manusia, menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan gitu-gitu. Padahal sebenarnya ada yang baik juga. Dia pengen, ya contohnya Casper itu hidup, Casper itu berada di lingkungan para hantu-hantu yang sebenarnya suka mengganggu manusia. Tapi Casper beda sendiri. Casper tuh pengen berteman baik, pengen berinteraksi baik dengan manusia. Apakah itu kenapa itu gak dipermasalahkan sama mbaknya? Kayaknya orang-orang zaman dulu gak ada yang mempermasalahkan kayak gini deh. Ya gak sih? Gak ada yang mempermasalahkan kayak gitu loh. Nah, ada lagi nih. Ada postingan lagi nih. Ajak anak ke bioskop nonton film Jumbo, habis nonton anaknya nanya ini itu, orang tuanya gak bisa jawab, marah-marah dan bilang filmnya merusak akidah. Dulu pas masih kecil tontonan kita Casper, Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun, Doraemon, Toy Story, kurang gaib apa coba cerita-cerita itu. Cuma memang karena tiap sore kita ngaji, akidah memang kuat juga. Orang tua cukup bilang itu cerita hayalan gak beneran. Ya sudah, kalau mau anaknya berpikiran logis dan dewasa, suruh aja nonton podcast. Bagus. Tuh tontonin podcastnya Ustadz Felix ya. Tontonin tuh podcastnya Ustadz Hadi Hidayat gitu ya. Kalau mau open minded gitu, biar akidah lo kenceng gitu ya kan. Anjir. Banyak banget yang komen-komen kayak gini. BTW,
Kalau ngomongin soal ini masih gue jadi teringat sesuatu. Coba gue balik lagi ke layar utama. Gue jadi teringat dengan animasi Nusa. Kita coba kembali ke 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, teman-teman. Ketika 2-3 tahun yang lalu ketika film Nusa itu tayang di bioskop maupun di OTT. Ketika penayangan atau ketika bahkan sebelum penayangan, teman-teman, ketika pada saat itu lagi keproduksian, itu sebenarnya Nusa bisa disebut salah satu film animasi yang memang dinantikan, walaupun pada nyatanya karena pada saat itu juga COVID, Nusa cuma bisa meraih sekitaran berapa ratus ribu, kayaknya menyentuh 500.000 lebih penonton. Tapi kembali lagi, kenapa cuma 500.000 penonton? Karena pandemi. Coba kalau nggak pandemi mungkin bisa 1 juta 2 juta, mungkin bisa. Nah, ketika masih dalam tahap produksi loh teman-teman, ini masih dalam tahap produksi, ada orang-orang yang membuat narasi kalau film Nusa itu mengajarkan radikalisme. Kenapa disebutnya mengajarkan radikalisme? Gue sebut aja orang yang nyebut itu atau yang menarasikan seperti itu, yaitu adalah Mr. Denny Siregar. Mr. Denny Siregar pernah bilang kalau film animasi Nusa The Movie itu mengajarkan radikalisme. Kenapa? Karena film tersebut mengajarkan agama yang gak Indonesia banget. Pakai kopiah lah, pakai sarung lah, pakai jubah, di mana di Indonesia gak meyakini itu. Dan yang lain-lainnya adalah narasinya seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, di Indonesia banyak kok orang-orang yang seperti itu. Bokap gue pakai kopiah putih. Terus kemudian kalau ngomongin soal jubah, banyak kok ustadz-ustadz, para kiai-kiai di masjid, pimpinan masjid juga kalau misalkan lagi khotbah atau lagi ngimamin sholat, pakai jubah putih. Ya mungkin di situ kan jubah hijau ya. Gak ada budaya seperti itu, dianggapnya seperti itu. Nah, saking kencangnya narasi tersebut, teman-teman, bahkan dari pihaknya Visinema yang dimana itu adalah PH yang memproduksi film animasi Nusa, Mas Angga Dwi Masa Songko memberikan pernyataan keras bahwa film ini memang bukan mengajarkan radikalisme seperti yang dikatakan. Narasi itu ya dibantah seperti itu, saking kerasnya begitu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa sih di Indonesia sulit banget untuk mengapresiasi sebuah karya animasi, apapun ceritanya ya, menurut gue ya, apapun ceritanya perlu diapresiasi. Seperti yang kita tahu, industri animasi di Indonesia memang belum sebesar itu. Sebelum adanya film Nusa, sebelum adanya film Jumbo, Battle of Surabaya, ya, Night Cruise, dan berbagai macam film animasi Indonesia lokal animasi lokal Indonesia yang lain, kita tuh industri animasi masih berkutat dalam bentuk series. Adit Sopo Jarwo, Kiko, terus banyaklah industri animasi industri animasi dalam bentuk series. Yang itu kualitasnya masih segitu-segitunya. Harusnya kita mengapresiasinya dalam artian kalau bikin animasi mau sejelek apapun tetap diapresiasi aja. Karena lo harus paham, karena membuat animasi nggak semudah lo bikin telur ceplok. Bikin animasi itu nggak semudah bikin telur ceplok, teman-teman. Bayangin aja, lo bikin animasi untuk durasi 7 menit. Itu perlu waktu untuk pembuatannya itu lebih dari 1 tahun. Itu kalau misalkan memang produksinya memang semepet itu. Tapi kalau misalkan produknya besar atau kalau misalkan SDM-nya besar, mungkin untuk animasi series 7 menit bisa selesai dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, tergantung SDM-nya. Tapi kalau untuk buat animasi, kalau misalkan lo memang punya niatan untuk bikin animasi sendiri, terutama ya durasinya panjang, nih ya, lo bayangin aja, 1 frame, bikin animasi 1 frame itu bisa menghabiskan waktu 1 hari 2 hari untuk render 1 frame aja lo guys. 1 frame rendernya 1 hari 2 hari. Bayangin, film Jumbo pengerjaannya 5 tahun, durasinya 2 jam.
Kalau 1 detik, bukan 1 detik, 1 frame aja pengerjaannya 1 hari 2 hari, di rendernya 1 hari 2 hari, memerlukan waktu segitu lamanya. Mungkin film Jumbo akan bisa tayang mungkin 2045, ya kan? Tapi karena SDM kita kreator animasi itu banyak banget, film Jumbo melibatkan lebih dari 450 lebih kreator, para animator Indonesia terbaik. Makanya pengerjaannya jadi lebih gampang karena dibutuhkan dengan SDM yang banyak, dengan peralatan atau engine yang banyak, pengerjaannya jadi lebih mudah dan bahkan cenderung lebih cepat. Menurut gua untuk film animasi 2 jam pengerjaannya 5 tahun, menurut gua udah tergolong cepat, tergolong pengerjaannya yang sangat cepat. Ini untuk industri Indonesia loh, dengan pengerjaan yang lama ini harusnya setidaknya apresiasi dikit gak sih? Gak perlu sampai ngasih kritikan terkait filmnya yang membentur akidah dan yang lain-lainnya. Kalau mau nge-review film, udah wajarnya nge-review film aja. Penceritaannya seperti apa, secara teknis penggunaan audionya seperti apa, kualitas gambarnya seperti apa, harusnya dikomentarinya seperti itu. Kalau lo mau mengarahkan film itu atau penceritaannya ke ranah-ranah agama atau ke ranah-ranah akidah dan yang lain-lainnya, gak perlu dibikin review seperti ini. Bikin aja konten edukatif gitu. Ya gak sih? Kenapa sih kenapa mesti karya dari negeri kita sendiri mesti dinyirin mulu? Gak ada apresiasinya dikit gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga bilang tetap memberikan apresiasinya untuk film ini, tapi tidak menutup fakta bahwa mbaknya sebenarnya memberikan kritikan yang non substansial terhadap isi filmnya. Gue juga nemu nih teman-teman di threads, ada salah satu threads gitu, di salah satu postingan threads gitu yang bilang kalau ada yang kecewa nonton Jumbo bukan karena penceritaannya, bukan karena animasinya, tapi karena sponsornya. Gue sebut brandnya aja ya. Film Jumbo yang ngesponsorin produknya Unilever, Bango, Walls, Buavita. Jadi ada orang yang kecewa karena film Jumbo, film animasi lokal, disponsori sama produk pro Israel. Gue tahu kita memang mengecam apa yang tidak dilakukan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tapi maksud gue gini, kalau kita ngomongin company, terutama ini mensupport karya milik dalam negeri sendiri, tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu dipermasalahkan soal sponsor dong. Sponsor kan punya duit nih. Lebih baik, bahkan kalau dipikir-pikir, mending duit dari penghasilan Unilever dipakai untuk membantu kita, membantu film kita atau karya-karya kita bisa semakin besar atau bahkan produksinya semakin bagus daripada dipakai untuk membiayai persenjataan Israel. Benar gak? Kalau kita pakai logika sedikit, mending duit si company dipakai untuk membantu film kita atau membantu karya-karya kita gitu, daripada untuk membayar atau untuk membantu persenjataan Israel. Benar gak? Kalau kita pikir logika seperti itu. Cuman masalahnya orang-orang seperti ini asal ngomong aja. Dan gue sebelnya adalah orang kalau bikin kesan-pesan atau kesan-kesan begitu gak pernah objektif, selalu subjektif. Walaupun sebenarnya gak apa-apa juga kalau misalkan subjektif, karena seperti kita tahu pendapat orang beda-beda. Tapi tolong dong, kalau lo beneran pengen ngasih kritik dan saran, lebih baik lo objektif dikit gitu. Lu komentarin filmnya bagus, penceritaannya oke, mungkin ada beberapa grafis dari animasi ini yang kurang, mesti diperbaiki, penempatan atau placement musiknya kurang bagus, atau bahkan placement sponsorshipnya kurang bagus. It's okay, mending kayak gitu sarannya, daripada lu memberikan kesan aduh gue kecewa sama film ini karena disponsorin Unilever. Kan tai. Nih gue pikir-pikir gini, betul gini ini ya, kan nazarnya Mas Rian, janjinya Mas Rian adalah Mas sutradaranya, janjinya Mas Rian sebagai sutradaranya
adalah kalau misalkan filmnya bisa nyentuh 4 juta penonton, dia akan bikin stand up comedy special live. Gue curiganya si Mbak Afifa ini yang ngekritik film Jumbo bakal jadi bahan materinya. Gue curiganya seperti itu. Tapi kalau misalkan masuk, ini akan sangat-sangat wow banget menurut gue. Karena setidaknya Mbak Afifa tidak hanya terkenal gara-gara tweetsnya, tapi juga terkenal karena dijadiin bahan materinya Bang Rian Adriandi. Congrats lah ya. Congrats lah buat Mbak Afifa ini. Semoga Mbak Afifa jualannya berkah ya. Kita gak mau mendoakan yang jelek-jelek, Mbak. Ya kita pengennya Mbak Afifa lebih lebih objektif lah dalam memberikan komentar, memberikan tanggapan begitu. Dan jangan menggunakan menggunakan momen-momen engagement yang tinggi untuk untuk selalu mempromosikan barang-barang Mbak. Kembali lagi, ini pelajaran dari seorang Hanafi yang pernah dapat engagement tinggi tapi dari hal-hal yang buruk. Jangan pernah lu mempromosikan konten-konten lo atau mempromosikan produk yang lo jual dengan kondisi engagement yang tinggi tersebut. Ada respon yang mendominasi adalah respon negatif. Kalau respon negatif lebih mendominasi, maka selamanya barang-barang yang lo jual gak akan laku. Pegang omongan gue jamin omongan gue bener. Kalau engagement lo bagus, ya engagement lo tinggi dengan responnya yang positif, lo mau jualan it's okay. Tapi gue nggak mau tapi harapan gue jangan sampai kejadian seperti itu ya. Semoga Mbak e-booknya laku. Dan Mbak tolong ya pertanggungjawabkan apa yang sudah Mbak katakan. Bukan hanya mempertanggungjawabkan di akhirat aja, tapi pertanggungjawabkanlah di dunia. Kata-kata Mbak di postingan itu bisa saja jadi bumerang untuk untuk film Jumbo sendiri. Walaupun sebenarnya tidak akan mungkin berpengaruh juga karena film Jumbo juga udah ditonton 5 juta. Dibanding sama engagementnya Mbak, kayaknya lebih gedean engagementnya film Jumbo deh. Tapi ya intinya teman-teman, sekecil apapun karya anak Indonesia, karya dalam negeri, patut kita apresiasi teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ada karya ini, kita nggak tahu kedepannya apakah akan ada film animasi lain yang akan bisa diproduksi. Kita nggak tahu juga apakah kedepannya industri animasi Indonesia apakah akan berjalan semasif itu. Karena sebenarnya film Jumbo ini adalah membuka jalan bagi animator Indonesia untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Mereka jadi punya jalan atau punya wadah begitu untuk bisa mengembangkan industri animasi di Indonesia. Semakin lebih baik lagi, semakin lebih besar lagi. Dengan adanya film Jumbo, ini bahkan film Jumbo ini masuk dalam daftar film terlaris, daftar film animasi terlaris gak cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Kita perlu bangga terkait hal tersebut. Jadi intinya, mari kita sama-sama mengapresiasi apapun karya anak bangsa. Semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya, terutama kita sebagai pengguna sosial media. Kalau kita memberikan kritik, memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan apresiasi dengan cara yang lebih baik begitu ya. Semoga ini jadi pelajaran yang berharga. Semoga kita jadi netizen yang bijak dan cerdas. Gitu ya. Oke. Demikian Hanafi Says untuk kali ini. Kita akan ketemu di Hanafi Says di lain waktu.